Tidak ada orang di sini yang kebal, yang tidak patuh, tidak bekerja keras untuk bangsa dan negara dan rakyat. Sudahlah saya beri wewenang, copot segera, suruh tinggal di rumah aja daripada bikin susah ya. Ancaman berat bagi kita judi online, narkoba, penyelundupan, penyelewengan, korupsi, kebocoran. Hanya dengan penegakan hukum yang tegas dan intelijen yang baik, bukti-bukti yang kuat bisa kita segera sepakati mana adalah kepentingan nasional yang inti, mana adalah kepentingan nasional yang vital bagi kelangsungan hidup bangsa kita. Kita masing-masing punya kepentingan politik masing-masing. Kita masing-masing punya kepentingan kelompok masing-masing. Tapi manakala kita sudah bicara tentang bangsa dan negara, kita harus sepakati kepentingan nasional yang vital. Saya ingatkan saudara sekalian, jangan sampai kita lupa dengan Undang-Undang Dasar kita sendiri, Undang-Undang Dasar 1945, yang jelas dalam pembukaannya tertera tujuan-tujuan nasional kita, di mana tujuan-tujuan nasional kita yang sangat jelas oleh pendiri-pendiri bangsa kita. Tujuan pertamanya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ini tujuan nasional yang pertama. Jangan kita bangga menjadi anggota G20 kalau rakyat kita masih banyak yang miskin, masih banyak yang lapar. Mencerdaskan kehidupan bangsa mutlak. Pendidikan bagi kita adalah prioritas yang sangat tinggi. Yang penting kita bekerja dengan efisien. Yang penting kita tidak bekerja dengan seenaknya. Saya minta Menteri Keuangan, saya minta semua Menko, saya minta semua Menteri telusuri lagi alokasi APBN. Pelajari lagi IPA, pelajari lagi. Saya minta detail kegiatan-kegiatan yang terlalu seremonial, terlalu banyak seminar, terlalu banyak sehat, terlalu banyak konferensi, terlalu banyak perjalanan luar negeri, mohon dikurangi. Kita harus memberi contoh. Fokus kita adalah pembangunan ekonomi, kesejahteraan rakyat ke dalam. Jangan mengada-ada. Studi banding belajar pramuka ke negara lain. Ya. Saya minta efisien. Ada pembicaraan oleh rakyat kita bahwa birokrasi pemerintah kita sering mempersulit, bukan mempermudah keperluan rakyat. Bahkan ada yang mengatakan kalau bisa dibikin sulit, kenapa dibikin mudah? Jadi saya minta menteri-menteri sekarang, mari kita lebih berani, mari kita lebih tidak ragu-ragu untuk memberi pelayanan yang terbaik kepada rakyat kita. Jangan ragu-ragu kalau saudara tidak puas dengan pejabat-pejabat di bawah Anda, laporkan segera kita ganti. Begitu
begitu banyak orang yang mau mengambil. Tidak ada orang di sini yang kebal, yang tidak patuh, tidak bekerja keras untuk bangsa dan negara dan rakyat. Saudara saya beri wewenang, copot segera, suruh tinggal di rumah aja daripada bikin susah kita. Tentunya yang saya katakan pendidikan sangat mutlak. Saya sudah panggil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Menteri Pendidikan Dasar Menengah. Kita sudah mempunyai gambaran besar bagaimana kita segera akan menyentuh semua anak-anak kita. Kita akan gunakan teknologi untuk mempercepat membawa pendidikan kepada anak kita. Demokratisasi yang paling cepat, yang paling dirasakan oleh rakyat adalah pendidikan dan kesehatan. Kalau kita bisa memberi pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita, kesehatan yang memadai untuk seluruh rakyat kita, itu adalah demokrasi yang sebenarnya. Menteri Kesehatan teruskan reformasi kesehatan, atasi kekurangan dokter dan tenaga kesehatan. Kita punya program khusus, nanti kita bahas tersendiri. Oke, baik teman-teman, kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Nah, teman-teman, beberapa hari yang lalu bahwasannya Pak Presiden Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil Pak Prabowo yang sudah dilantik pada bulan Oktober pada tanggal 20 2024. Tentunya beliau ini adalah seorang pejuang yang ingin menjadi presiden, dan kini beliau sudah terpilih dan menjadi Presiden Republik Indonesia. Nah, beberapa hari yang lalu dan saat ini beliau rapat kabinet dan menegaskan tidak ada pejabat yang kebal hukum. Ketika ada pejabat yang melakukan korupsi atau bermain dalam anggaran, maka copot, maka pecat. Masih banyak masyarakat yang ingin mengabdi untuk negara dan rakyat. Tentunya yang kita sangka bahwasannya Pak Prabowo ini adalah orang yang gemoy. Ternyata saat ini bahwasannya beliau menunjukkan ketegasan dan kepercayaan diri untuk mengabdi dan memberikan yang terbaik pada bangsa dan negara kita yang kita cintai. Teman-teman, kalau kita lihat memang menteri-menteri yang sudah disusun oleh Pak Prabowo Subianto ini tentunya menteri-menteri yang sudah berkelas dan sudah berpengalaman. Banyak dari kalangan politik yang memang sudah mapan, dan banyak juga yang sudah lama duduk di bangku DPR, bahkan ada juga dari universitas-universitas yang sudah terkenal. Dan rapat tersebut kita sudah mendengarkan bahwasannya pesan Prabowo pada Kapolri ataupun menteri-menteri untuk menuntaskan judi online ataupun penyelundup ataupun yang melakukan korupsi. Nah, tentunya ini yang kita harapkan, yang harus kita banggakan, yang harus kita berikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto, bahwasannya ketegasan ini untuk memakmurkan, untuk menuntaskan para pejabat-pejabat yang ingin melakukan korupsi. Tentunya inilah yang kita harapkan untuk kedepannya, bagaimana Indonesia ini agar semakin maju dan semakin dipercayai. Soal hukum tentunya kita berikan kepada Pak Prabowo Subianto agar beliau menuntaskan orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan hukum yang sudah ditetapkan di Republik Indonesia ini. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan para menteri di kabinet merah putih bahkan tidak ada pejabat yang kebal dari saksi. Nah, dalam sidang kabinet paripurna perdana yang berlangsung di Istana Jakarta pada Rabu 23
Oktober 2024, Prabowo memberikan wewenang kepada menteri untuk mencopot pejabat yang dianggap menghambat kinerja ataupun menghalang bikin susah. Tentunya ketika ada pejabat atau para menteri yang menghalang ataupun yang melakukan korupsi, tentunya dicopot saja. Ini yang kita tunggu. Karena pentingnya menegakkan hukum agar masyarakat percaya terhadap kepemimpinan-kepemimpinan yang terjadi saat ini. Nah, teman-teman, dalam sidang tersebut kita pun heran karena kita lihat sejak kampanye Prabowo Subianto hanya terlihat gemoy-gemoynya saja. Tetapi saat ini kita lihat sifat asli Prabowo Subianto, bahwasanya beliau benar-benar ingin memberikan terbaik kepada negara Republik Indonesia ini. Tidak ada orang di sisi yang kebal, yang tidak patuh, tidak bekerja keras untuk bangsa dan negara dan rakyat. Saudara-saudara, beri wewenang copot dan suruh tinggal di rumah saja daripada bikin susah. Nah, ketika ada menteri ataupun pejabat-pejabat lainnya yang benar-benar bekerja, yang benar-benar ingin mengayomi masyarakat, tentunya tidak melakukan wewenang atau kecobroan ataupun ingin melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai hukum. Maka apa yang ditegaskan oleh Prabowo Subianto ini, yang kita harapkan adalah para menteri atau merah putih tentunya harus menjalankan apa yang disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto. Presiden juga meminta agar para menteri bersikap lebih berani dalam menjalankan tugas mereka. Ia menegakkan pentingnya memberikan pelayanan terbaik kepada rakyat tanpa ragu-ragu. Nah, tentunya para menteri ini juga harus bekerja sesuai amanah dengan apa yang disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto. Prabowo mengungkap kepribadian mengenai anggapan pada birokrasi di Indonesia yang dikenal rumit. Kalau ada tidak puas dengan pejabat-pejabat di bawah Anda, laporkan. Kita segera ganti. Begitu banyak orang yang ingin mengabdi pada Nusantara, negara Republik Indonesia ini. Banyak sekali teman-teman. Ketika ada penghalang dalam menjalankan tugas-tugas yang telah diberikan oleh para menteri ataupun yang diusulkan oleh Pak Prabowo Subianto, jika ada penghalang maka copot. Maka masih banyak orang-orang yang ingin mengabdi untuk negara Republik Indonesia ini. Jangan ragu-ragu. Itu yang disampaikan oleh Pak Prabowo Subianto tersebut. Banyak komentar-komentar yang mengagumi ataupun yang heran terhadap sikap Prabowo Subianto saat ini. Yang kita lihat masa kampanye Prabowo Subianto yang dimana dikatai gemoy, banyak sekali teman-teman. Tetapi saat ini adalah Prabowo sudah menunjukkan kepercayaan diri bahwasanya ingin menaikkan bagaimana negara-negara kita ini agar maju ke depannya dan memakmurkan para masyarakat ataupun rakyat Indonesia jauh lebih baik dari kemiskinan. Apalagi program-program yang telah disampaikan oleh Prabowo Subianto, tentunya masyarakat menanti-nantinya. Nah, teman-teman mungkin lebih paham, mungkin lebih mengetahui apa yang telah terjadi saat ini, apa yang telah disusunkan oleh Prabowo, apapun yang direncanakan oleh Prabowo Subianto, maka kita serahkanlah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar berjalan dengan lancar dan agar kita menikmati segala kepemimpinan Prabowo Subianto. Nah, teman-teman, mungkin sekian video ini, mungkin teman-teman juga memahami, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.